Kemudian seperti apa lagi? Ya seperti mulut si Rizik, mulut si Bahar, mulut si Hanif juga jangkrik. Si Hanif mengatakan ada buzzer yang dibentuk secara sistematis dan masif untuk mengadu domba. Mana buktinya, Hanif? Mana bukti omongan yang keluar dari mulutmu itu? Mana? Kalau tidak ada buktinya, itu lebih parah daripada jangkrik. Masih mending jangkrik, bos. Lihat itu si Rizik. Hati-hati, PKI gaya baru. Mana PKI-nya, Rizik? Mana? Hah? Omongannya udah nggak berbobot, udah nggak ada isi. Bahkan omongannya terkesan kurang ajar. Seperti mulut siapa? Mulut si Bahar. Hei anjing, hei babi, hei anjing, hei babi. Ada kayak gitu. Itu lebih jangkrik daripada jangkrik. Kalau bagi saya lebih berguna jangkrik daripada itu. Daripada omongan, daripada gerombolan mereka itu. Jadi omongannya nggak ada referensinya, nggak ada marojinya, nggak bisa dipertanggungjawabkan. Hanya narasi untuk membangun dinasti. Hanya narasi untuk membodoh-bodohi orang. Seperti siapa lagi? Novel Idrus, Solo. Jangan kritik habaib, nanti Anda dikatakan iblis. Tuh. Mana dasarnya itu? Novel mana? Mana marojinya? Mana referensinya? Mana? Jangan cuma membual mulut Anda. What? Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya. Kelakuan mereka nggak ada harganya kalian di mata mereka. Hanya mempertahankan nasab, takut kehilangan nasab. Itu. Bahkan kalau menurut saya ya, gini, kalian yang sudah lama tinggal di kota, jauh dari kampung, kalian rindu tidak akan suara jangkrik di malam hari? Ya? Kalau di kampung malam itu kedengaran suara jangkrik, krik 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 krik. Bukan suara topik, bukan. Tapi yang sudah lama tinggal di kota pasti merindukan momen itu. Rindu suara jangkrik. Suara jangkrik dirindukan. Itu baru suaranya. Jangkriknya, oh banyak guna. Banyak guna. Bisa diternak, dibudidaya, dijual untuk umpan pancing, untuk pakan burung. Lah omongan mereka gunanya apa? Untuk kemaslahatan umat apa? Gak ada. Jadi topik itu sedang merosting kelompok dia yang lebih parah daripada jangkrik omongannya. Omongan si Bahar, omongan si Rizik, omongan si Hanif, omongan si Novel, itu semuanya itu. Apa? Novel Idrus nggak terima? Nggak terima. Buktikan omonganmu itu. Mana dalil yang mengatakan iblis itu mana? Jangan seenak-enaknya kau mengibliskan orang hanya karena tidak percaya dengan nasab kalian. Percaya kepada kenabian itu sebuah kewajiban, tapi percaya kepada orang yang mengaku-ngaku keturunan Nabi bukan kewajiban. Bukan. Orang yang mengaku keturunan Nabi bukan Nabi. Kalau kenabian itu sebuah kewajiban untuk diimani, untuk dipercayai. Tapi yang kalian praktekkan apa? Bung Lubis mengatakan, fakta yang terjadi adalah ada referensinya, berdasarkan penelitian ilmiah, dan lagi-lagi yang menguji sesuatu itu ilmiah atau tidak ilmiah. Serahkan ke bidangnya, ke ahlinya. Hampir menyamai kenabian, bahkan kadang melebihi kenabian. Lah iya, ada yang katanya bertemu Allah 70 kali dalam sehari. Melebihi mi'rajnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya Allah Subhanahu wa taala menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sebagai modal dan model, patokan kita dan contoh untuk ditiru. Bukan cuma sekedar Nabi menyampaikan, tapi ada prakteknya, bisa ditiru langsung. Itulah yang disebut uswatun hasanah. Uswatun hasanah. Bukan cuma Nabi sampaikan, tapi Nabi praktekkan. Kenapa harus Nabi praktekkan? Karena untuk dicontoh, ditiru oleh umat. Tapi mereka ini
dari omongannya seolah-olah nasab mereka ya, seolah-olah kalau dalam istilah hadis itu udah tingkat mutawatir. Mutawatir. Tapi giliran diminta pembuktian ngawur. Ya seolah-olah udah mutawatir itu. Taufik lagi di Aceh, Bung, kasih jangkrik, Bang, biar dia senang. Kasih jangkrik. Saya yasin 9.000 kali satu kali duduk. Ya bisa jadi mungkin. Cuman yasinnya doang. Yasin, 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 yasin. Gitu misalnya. Dari habis isya sampai subuh. Kasih jangkrik, Bang, kasih jangkrik. Sama gula itu. Jadi seolah-olah ibarat hadis udah mutawatir. Nggak ada keraguan lagi di dalamnya itu. Kata Hanif bagaikan matahari yang bersinar terang benderang. Giliran diminta bukti. Coba. Tesis ilmiah nggak bisa mereka bantah. Ya. Nggak bisa mereka bantah. Kemudian DNA mereka nggak berani. Jadi dari segi mana orang harus mengakui? Dari segi mana? Coba. Taufik, dengerin Pik ya. Itu tesis Kiai Imaduddin itu berdasarkan penelitian dia. Berdasarkan penelitian Kiai Imaduddin. Tidak ditemukan di kitab nasab abad ke-4, 5, 6, 7, 8. Tidak ditemukan. Kalau Anda dan kelompok Anda mengatakan bahwa nasab kalian itu sudah sahih, bagaikan matahari yang bersinar terang benderang, ya udah tunjukkan buktinya. Tunjukkan. Kecuali gini, Pik. Kiai Imad mengatakan hal sedemikian rupa. Sedangkan jelas-jelas di kitab abad ke-4, abad ke-5, abad ke-6, abad ke-7, abad ke-8 ada di kitab nasab. Misalkan, kalau itu beliau itu merupakan seorang akademisi, Kiai Imaduddin Utsman, seorang akademisi dan itu merupakan tesis, maka kampus yang menguji, kampus bukan kebodohan yang memuji. Karena pantas Imam Syafi'i bilang, saya mampu berhujah dengan 10 orang alim, tapi saya tidak mampu berhujah dengan 1 orang bodoh. Kenapa? Orang bodoh tidak paham akan landasan ilmu. Dan saya nggak bilang Taufik bodoh. Nggak hanya saja dalam hal ini, Taufik tidak pintar. Setengah pintar juga tidak, sangat tidak. Ujar Bung Lubis. Maka silahkan sebut Kiai Imad itu jangkrik. Omongannya nggak ada isinya. Nah sekarang yang jangkrik siapa? Kalian bisa bantah nggak? Coba kalian tunjukkan. Setidaknya sudah mencari kitab nasab kesana kemari, menyaingi kerasakti yang mencari kitab suci dan tidak ketemu. Setidaknya kalian berani tes DNA. Oke lah, saya masih bisa berhusnuzon misalnya, ya mungkin nggak ada di kitab nasab ketika itu. Kenapa? Karena keadaan segala macam demi keselamatan, ya. Demi keselamatan supaya tidak diincar, karena waktu itu dzurriyyah Nabi lagi diburu, maka tidak diumumkan kalau Imam Ahmad punya anak namanya Abdullah yang ditasghir menjadi Ubaidillah misalnya. Saya masih bisa untuk mengedepankan husnudzon, tapi dengan catatan kalian mau tes DNA. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa.